berarti ada segerombolan orang yang bermasalah dengan pertanyaan ini. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Rizky Yudo. Hari ini adalah hari ke-12 gua di rumah aja. Dan masih ada aja yang nanya, gimana sih caranya biar bisa produktif di rumah? Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Dan juga klik tombol loncengnya biar kalau kalian pengen tahu update video dari channel gue tuh bisa lebih mudah lah, bisa masuk ke notifikasi kalian. Oh ya, jangan bingung ya kenapa aku pakai baju kayak gini. Ini sesungguhnya biar kelihatan agak sporty aja sih. Jadi di rumah tuh nggak lesu ya, di rumah nggak bete-betean dan seterusnya. Oke, jadi langsung aja ya. Nah, hari ini tuh udah masuk ke penghujung pekan kedua nih untuk campaign di rumah aja yang dimulai oleh gue juga sejujurnya belum tahu sih yang mulai ini siapa, apakah inisiatif dari pemerintah atau dari masyarakat gitu ya, yang membuat gimana caranya agar persebaran COVID ini nggak merata kayak gitu. Udah masuk pekan kedua, terus ada beberapa institusi yang memperpanjang masa itu jadi 1 bulan. Ya, bahkan ada institusi pendidikan, salah satunya UI, itu memang sejak awal mereka udah mematok ya untuk pembelajaran jarak jauhnya, pembelajaran online-nya yang tidak ketemuan di kampus itu dalam waktu 1 semester sampai akhir semester. Nah, ini menarik nih ya, semakin lama waktunya maka semakin banyak timbul pertanyaan, emang nggak bosen di rumah mulu? Nah, gue yakin sih pasti bosen, karena kodratnya manusia, apalagi orang-orang yang sering keluar rumah gitu ya, kita bisa melakukan aktivitas banyak hal dalam waktu 24 jam 7 hari dalam sepekan yang notabene-nya nggak dalam satu tempat. Tapi sekarang kita dipaksa untuk melakukan itu semua hanya dalam satu tempat, di rumah aja. Nah, maka kali ini gue bakal coba bahas ya, balik lagi ke topik, gue akan coba bahas tips biar kita bisa terus produktif di rumah. Karena gue yakin sih beberapa dari kita, termasuk lo yang nonton video ini, dan juga mungkin gue beberapa waktu yang lalu, kita sempat ketemu momen dimana kayaknya gue pengen keluar rumah deh. Gue kayaknya pengen ya bismillah lah, gue nggak akan terjangkit gitu kan. Cobalah gue keluar cari tempat dan seterusnya. Memang sih kita nggak akan terjangkit. Memang sih kita nggak akan mendapatkan efek yang cukup fatal kalaupun terjangkit virus ini. Nah, itu tadi cara batuk dan bersin yang salah. Kita nggak akan terjangkit dengan dampak yang fatal. Tapi kalau ada orang-orang di luar sana yang tertular dari kita gitu kan, maksudnya kita sebagai carrier virusnya, kita sudah nempel nih virusnya di badan kita nih. Tapi karena virusnya nggak berdampak signifikan sama kita jadi carrier dan kita ngebawa virus itu, yang sewaktu-waktu kalau virusnya masih hidup, itu bisa nular ke orang lain. Gimana sih caranya biar kita bisa produktif di rumah? Kalau ada muncul pertanyaan kayak gini, berarti ada segerombolan orang yang bermasalah dengan pertanyaan ini. Nah, maksudnya, jadi ada pertanyaan tuh pasti ada masalah. Kalau ada pertanyaan gimana caranya biar produktif di rumah, berarti ada segerombolan orang yang tidak produktif selama di rumah. Ya, gue akan memvisualisasikan kurang lebih ya seperti ini nih orang ini. Pura-pura rapat, tapi cengengesan baca komik. Bangun tidurku terus kerja, tapi gak mandi. Ngerjain tugas sambil tiduran. Fokus, mulai mengantuk dan tidur. Nah, gitu ya. Jadi, gue yakin sih, mostly orang-orang di Indonesia paling enggak gitu ya, atau mungkin lo yang lagi nonton video ini, lo sempat terpikirkan gitu kan untuk melakukan salah satu dari aktivitas itu, atau bahkan sudah melakukannya, atau bahkan mencoba melakukan hal yang lebih tidak produktif daripada itu di rumah. Nah, makanya kali ini gue akan coba sharing. Menurut gue ya, lagi-lagi ini pikiran yang ada di pikiran gue, tips biar kita bisa produktif kerja, belajar di rumah aja. Langsung aja. Nah, yang pertama, sekalipun kerja dari rumah, ya pastiinlah untuk tetap jaga komunikasi sama teman-teman kerja. Kalau anak kuliahan atau pelajar ya tektokan sama dosen atau gurunya. Sama teman-teman juga boleh. Nah, berikutnya jangan lupa buat target harian. Atur aktivitas kita biar semakin produktif. Buat to-do list kerjaan atau tugas
biar bisa tercapai dari pagi sampai sore hari. Berikutnya, pastikan kita semua bisa mencari tempat yang paling enak untuk beraktivitas seharian di rumah. Intinya, kita harus bikin happy di rumah. Nah, jangan lupa nih, biar lebih dapet suasana kerja dan belajarnya, pastikan lu mandi. Sama kayak aktivitas hari-hari biasa. Habis itu baru deh siap-siap untuk kejar target harian. Dan yang paling terakhir, jangan sampai lu ngerasa beban dan fokus dengan kerjaan sama tugas, tapi lupa istirahat. Ya sesekali bolehlah jajan-jajan, masak-masak cemilan. Itu juga kalau lu emang gak bisa belanja keluar. Nah, itu dia sedikit tips dari gua. Lagi-lagi ini cuma yang ada di pikiran gua. Feel free untuk kita diskusi lebih banyak lagi. Kalau ada yang mau kasih masukan, kalau ada yang mau nambahin tipsnya, bisa ketik aja di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan sebelum ditutup, mohon doanya teman-teman semua, mohon keikhlasannya untuk bisa mendoakan Indonesia, baik itu dari ujung Aceh sampai ujung Papua, agar bisa segera terbebas dari wabah COVID-19 ini. Termasuk juga mungkin ada saudara kita yang ada di luar negeri dan seterusnya. Ya paling nggak gimana caranya biar wabah COVID ini bisa segera teredam gitu kan, bisa segera ketemu solusinya dan kita bisa kembali beraktivitas normal lagi. Itu aja. Jangan lupa klik subscribe yang ada di bawah. Sini apa di sini sih? Ya pokoknya di bawah lah ya. Biar kita bisa tektokan lagi dan lebih banyak sharing dengan konten-konten yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.